Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Cito Orang. Saya Nur Afifah dan rekan saya. Irsad Sahadat. Nah, kita berdua akan mereview salah satu cerita rakyat. Ini termasuk juga cerita rakyat, yaitu Batu Tagak. Menurut Syahadat gimana cerita tentang Batu Tagak itu? Mungkin kebanyakan anak muda sekarang tidak tahu dengan cerita rakyat yang tentang Batu Tagak ini. Mungkin sebagian besar hanya tahu cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang itu Seturbaya. Nurbaya, hanya itu kan. Cerita Batu Tagak ini terletak di Lubuk Menturun atau tepatnya Sungai Lareh. Itu menurut kakak batu cerita Batu Tagak ini mana? Nah, kakak juga pernah baca ya, Batu Tagak ini kan awal dari seorang pemuda ya, dari seorang orang tua atau pemuda? Itu pemuda kak. Pemuda yang suka berjudi. Iya, suka berjudi, dia sibuk kerjaannya di kapal, tidak mementingkan keluarganya, hanya sibuk berjudi sampai menghabiskan seluruh hartanya. Hanya untuk judi? Iya. Gitu. Iya. Kak juga pernah baca sih. Dia tidak lupa dengan keluarga dia. Iya. Terus dia lebih mementingkan judi, main judi dan judi. Sampai akhirnya masyarakat sekitar resah kan. Masyarakat sekitar resah, malas melihat dia, kelakuan dia seperti itu. Dan akhirnya sempat dikutuk juga kan? Dikutuk menjadi Batu Tagak. Batu Tagak. Seperti apa sih batu? Seperti menhir yang ada di 50 kota. Seperti menhir. Oh, jadi makanya dinamakan Batu Tagak karena dia itu dikutuknya pas berdiri. Iya. Pas berdiri. Berdiri berdiri di depan kapalnya. Apa masih ada sekarang nggak sih? Masih, tapi bagian-bagian tubuhnya sudah dirusak sama anak-anak sekolahan. Kepalanya entah kemana, kakinya entah kemana. Sekarang tinggal cuman bagian dari pusarnya sampai kakinya itu yang tertancap tanah. Dan kapal itu berada di 1 kilometer di dekat 1 kilometer, tak jauh 1 kilometeran di batu itu. Gitu. Berarti masih ada juga ya peninggalan itu. Di mana sekarang? Di Sungai Lareng. Tepatnya dekat mana sih? Kayaknya kata orang lah ada itu ya, tempat penasik aja ya. Di situ taruhnya. Kata saya lihat di sering-sering di Google kan masih di situ kan, masih di Sungai Lareh. Sudah bersihin di tempat wisata. Oh, udah dijadiin tempat wisata. Tapi kok anak-anak sekarang masih itu kurang tahu tentang cerita ini? Karena sibuk dengan gadget, TikTokan, ML, PUBG. Syahadat juga suka TikTok. Kurang. Sosmed? Sosmed paling WA, IG itu aja. Oh, berarti aktif ya di sosial media. Nah, kita balik lagi ke Batu Tagak. Katanya Batu Tagak nih, kan katanya tadi waktu Batu Tagak ini dijadiin tempat wisata di Sungai Lareh, Lubuk Menturun ya. Iya. Nah, ramai nggak sih orang mengunjungi tempat itu? Enggak, soalnya Batu Tagak enggak ramai, soalnya tempatnya kurang menarik dan tidak banyak diekspos oleh masyarakat sana dan para remaja yang sibuk main TikTok tuh. Oh gitu. Berarti untuk meningkatkannya kita harus ada itu ya, sebar-sebarkan informasi lah kepada
teman-teman yang lain gitu kan, termasuk sahabat Chow bisa juga lihat lokasinya ada di Sungai Lare, persisnya di tempat manasik haji. Di situ ada Batu Tagak. Nah, kalian bisa kunjungin itu sebagai tempat wisata. Swafoto juga bisa di sana ya. Bisa, sangat bagus. Oh, berarti di situ masih asli, belum banyak orang yang tahu. Belum. Oh gitu. Kabarnya Batu Tagak ini ada hal-hal mistisnya. Ya, di dekat Batu Tagak itu ada sebuah sumur yang menurut ceritanya itu ada satu seekor lele putih. Lele. Ya, lele putih. Hmm. Dan cerita rakyat tersebut, kalau ada yang biasanya keluar jam 3 sore pas hujan deras, Heeh. itu salah satu keluarganya akan mendapatkan kemalangan. Begitu juga. Nah, kakak juga pernah baca kan, katanya ada orang yang lewat jalan di situ kan, katanya sempat mendengar orang-orang menangis histeris atau apa gitu. Oh, kalau itu Apakah mendengar, batu itu yang menangis? ya mungkin kata orangnya situ dia minta tolong, menandakan akan terjadi sebuah bencana di daerah tersebut. Pernah dengar nggak sih bencana seperti apa ya? Sampai seumur saya hidup belum pernah dengar. Oh gitu. Tadi kan Syahadat menceritakan kalau orang itu dikutuk menjadi batu di depan kapalnya kan. Nah, kapalnya tuh terletak di Sungai Lare. Setahu kan di situ masih ada buktinya. Setahu kakak di situ kan pergunungan. Perbukitan. Iya, perbukitan. Ya, menurut Isat baca, seluruh kota Padang ini rata-rata pantai, dan lama kelamaan tahun berganti, air laut itu surut menjadi sebuah daratan yang kini laut itu terletak di pantai Padang Kurus. Berarti dulu semuanya ini laut ya. Lautan menjadi surut. Dan Itu menjadilah itu kan Ya. daratan sekarang ini. Dan di situ Dinamakan Sungai Lare karena dulu lautan yang surut menyurut habis. makanya itu dinamakan Sungai Lare dari laut yang surut. Ya, laut yang surut. Lare itu kan menurut bahasa Indonesia itu air yang surut. Gitu. Baiklah. Nah, pesan-pesan untuk sahabat Chow apa? Pesannya yang satu, kurangin bermain judi karena judi itu tidak Haram, ya? akan menghasilkan kekayaan dan haram hukumnya bagi agama. Bagi agama Islam itu tuh hukumnya haram ya. Dan kita juga harus lihat lingkungan sekitar gitu. Kan di situ di dalam cerita ini kan tadi menjelaskan kalau orang itu tidak melihat lingkungan sekitar, tidak memperhatikan keluarga dia juga, dan sibuk dengan dunia dia sendiri, berjudi kan, dunia judi dia. Nah, sampai meresahkan masyarakat. Kita sebagai masyarakat hidup di masyarakat, jangan sampai membuat orang resah gitu. Hiduplah damai dengan lingkungan sekitar. Itulah yang bisa kami ceritakan, dan kami berdua masih sama belajar juga Tentang pengetahuan kebudayaan alam Minangkabau ini. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.